Pembunuhan misterius terjadi. Polisi dibuat kebingungan untuk menyelidiki kasusnya. Semua petunjuk yang ditemukan selalu mengarah ke jalan buntu. Banyak sekali plot twist yang terjadi saat kepolisian mencoba menyelidiki kasus ini. Disclaimer dulu, sebelum kalian lanjut ke filmnya, pastikan dulu kalian sudah nonton episode sebelumnya, biar kalian paham jalan ceritanya. Bisa klik link di pojok kanan atas atau yang ada di deskripsi. Dan inilah Killer Paradox episode 5. Seorang wanita bernama Kyung melihat video dirinya yang tersebar di sebuah website. Melihat hal itu, dia tampak muak. Kyung lalu pergi ke sebuah daerah pinggiran kota, tepatnya di Busan, berniat memulai hidupnya yang baru. Di tempat berbeda, Robin membuat kartu identitas baru untuk Lee, sementara Lee sendiri masih melakukan aksinya. Bahkan kali ini dia bisa membunuh tanpa ekspresi, seolah jiwanya sudah mati. Saat ini, Lee bekerja di sebuah supermarket. Di sana juga ada Kyung, yang saat itu dimarahi atasannya karena Kyung tidak mau membantu kasir. Padahal saat itu sedang banyak sekali pelanggan. Meskipun terpaksa, Kyung akhirnya mau menuruti permintaan atasannya tersebut. Cuma saat di kasir, Kyung merasa tidak nyaman, seolah semua orang menatapnya dengan buruk. Saat itu, ada satu pelanggan yang komplain tentang barang yang dia beli 3 hari yang lalu. Kyung saat itu meminta nota, tapi pelanggan itu malah semakin marah. Lee yang saat itu lewat, sadar bahwa wanita tersebut hanya ingin menipu. Jadi, dia memutuskan pergi ke parkiran dan mengotori mobil si wanita. Lee lalu melihat wanita tersebut yang mendapatkan barang sebagai permintaan maaf. Wanita itu lalu marah ke Lee dan meminta Lee untuk membersihkan mobilnya. Lee menolak karena merasa bukan dia pelakunya. Wanita itu bilang bahwa di mobilnya terdapat kamera. Jadi dia punya bukti bahwa Lee mengotori mobilnya. Lee juga bilang bahwa bukti tersebut juga bisa digunakan di kepolisian sebagai bukti bahwa wanita tersebut menipu supermarket. Nah, di saat itu, Kyung melihat Lee yang membalas si wanita. Malam harinya, saat Lee merokok, Kyung mendekatinya. Kyung bilang bahwa Lee ini sama seperti dirinya, punya masa lalu kelam dan ingin memulai hidup baru. Dari mana Kyung tahu? Karena setiap Lee ditanya tentang masa lalunya, dia selalu mengubah topik. Kyung juga berterima kasih karena tadi Lee membantunya. Esok harinya, Kyung datang ke stasiun untuk menjemput ibunya. Dia juga melihat sebuah artikel tentang dirinya dan dia merasa sangat putus asa. Si ibu lalu datang. Saat di rumah, Kyung menemukan identitas lamanya. Nah, di sini terungkap, ternyata Kyung membuat identitas baru. Di tempat berbeda, Detektif Park datang menemui Jang. Dia bersimpati atas apa yang sudah menimpa Jang. Park di sini juga kaget kenapa Jang memelihara anjing Nyayo. Jang bilang mungkin suatu saat anjing tersebut bisa mengenali pelakunya. Park bilang bahwa Jang dilarang untuk mendekati Robin. Bahkan jika Jang tetap kekeh, maka dia akan dikeluarkan dari kepolisian. Yongjae juga datang ke sana. Dia bilang bahwa detektif Jang bisa mengandalkannya untuk menangkap pelakunya. Yongjae memberikan informasi yang sudah dia kumpulkan, bahwa di hari itu Lee pindah ke Busan. Yongjae mendapatkan bukti rekaman CCTV-nya. Detektif Jang lalu mencoba mencocokkan 2 pembunuhan yang terjadi baru-baru ini di Busan. Yang pertama, pembunuhan seorang bandar narkoboy. Yang kedua, pembunuhan seorang rentenir. Detektif Park bilang, bukankah kedua kasus ini sudah diketahui pelakunya? Yang pertama, seorang pecandu.
yang kedua karena pertikaian suatu kelompok. Masalahnya, mereka tidak punya surat perintah. Jadi kasus ini tidak bisa diselidiki. Untungnya, Detektif Chang punya sebuah ide. Dia lalu pergi ke rumah orang tuanya Lee yang sempat melaporkan bahwa Lee ini menghilang. Yong Jae menjelaskan bahwa orang tuanya harus membuat surat laporan kehilangan ulang agar mereka bisa mencari keberadaan Lee. Adiknya Lee merasa ada yang aneh dari gelagatnya Yong Jae, jadi dia meminta Yong Jae untuk jujur. Detektif Chang akhirnya menceritakan semuanya dan memberikan foto dari rekaman CCTV saat Lee berada di Busan. Si adik masih belum sepenuhnya percaya. Kembali ke Kyung yang saat itu sedang makan dengan ibunya. Dia melihat seorang pria yang terus menatapnya. Tatapan Kyung berubah. Dia lalu meminta maaf ke ibunya dan menghampiri pria tersebut. Kyung menanyakan kenapa pria tersebut terus menatapnya. Apakah karena video begituannya yang pernah dilihat pria tersebut, sehingga pria tersebut merasa Kyung ini wanita murahan. Pria itu menjelaskan bahwa dia adalah teman SD-nya Kyung. Mereka lalu ngobrol berdua. Saat pulang, Kyung meminta maaf atas apa yang dia lakukan tadi. Pria itu lalu meminta kontaknya Kyung, tapi Kyung menolak dan berharap mereka tidak bertemu lagi. Esok harinya, ibu dan adiknya Lee datang ke kantor polisi dan setuju membuat laporan orang hilang. Yong Jae dan juga Detektif Chang bergerak cepat. Mereka langsung pergi ke Busan dan meminta bantuan ke kepolisian Busan. Cuma polisi di sana masih belum percaya bahwa Lee pelaku pembunuhan dari 2 kasus sebelumnya. Apalagi Detektif Chang datang tanpa bukti dan hanya bermodal intuisi. Di tempat berbeda, saat Lee akan masuk ke lift, dia merasa instingnya bekerja. Dia lalu menatap laki-laki di hadapannya, tapi Lee buru-buru menghindar. Sementara itu, seseorang menelpon Kyung. Ternyata itu telepon dari Sang Min, teman SD yang dia temui semalam. Kyung di sini bingung dari mana Sang Min mendapatkan nomornya. Sang Min tidak menjawab, dia hanya bilang bahwa saat ini dia jadi korban penipuan phishing. Saat mereka bertemu, Sang Min menjelaskan bahwa dia mendapatkan nomornya Kyung dari temannya yang seorang polisi. Sang Min saat ini putus asa dan berkali-kali berpikir untuk bundir. Dia tidak bisa menghubungi orang tuanya, bahkan pacarnya juga meminta putus. Polisi juga tidak bisa membantunya. Jadi, satu-satunya tempat dia bercerita hanyalah Kyung. Sang Min lalu meminta saran dari Kyung, bagaimana dia harus menyikapi semua permasalahan ini. Kyung bilang bahwa masalahnya sendiri pun bahkan dia tidak bisa menyelesaikannya. Sang Min lalu memegang tangannya Kyung dan mulai menyemangatinya. Kyung seolah terpana mendengar perkataan tersebut. Karena sudah sangat mabuk, Kyung meminta Sang Min untuk istirahat di apartemennya. Entah mengapa, ada gelagat aneh dari si Sang Min ini. Esok harinya, Sang Min makan malam dengan pacarnya. Di sini, Sang Min bilang bahwa dia ada pekerjaan di luar kota. Dia meminta pacarnya ini untuk mengerti, karena ini juga Sang Min lakukan untuk biaya pernikahan mereka. Keesokan harinya, Sang Min menemui Kyung di tempat kerjanya. Entah mengapa, saat berpapasan dengan Sang Min, instingnya Lee bekerja, yang artinya Sang Min ini seorang penjahat. Hubungan mereka semakin dekat. Bahkan saat ini mereka sudah tidur bersama. Di sini, Kyung merasa Sang Min menyembunyikan sesuatu. Dia lalu memeriksa HP-nya. Nah, di sini Kyung sangat marah karena ternyata Sang Min belum putus dengan pacarnya. Kyung meminta Sang Min untuk jujur apa yang sebenarnya dia inginkan. Sang Min pun cerita, dia memang sempat melihat beberapa videonya Kyung saat begituan dengan mantan pacarnya. Setelah melihat video tersebut, Sang Min merasa penasaran dan ingin mencobanya. Dia pun mengikuti Kyung sampai ke Busan dan mendapatkan nomor Kyung dari alamat di kardus paketnya. Dari situ, Sang Min mulai berbohong tentang semua hal yang dia ceritakan kemarin. Kyung sangat marah dan berusaha merebut HP milik Sang Min. Sang Min
yang kesal mencekik Kyung sampai dia tewas. Esok harinya, berita menyiarkan kebakaran yang terjadi di apartemennya Kyung. Menurut kepolisian, di kasus kebakaran tersebut hanya memakan satu korban, yaitu Kyung. Tapi warga sekitar menyebarkan rumor bahwa Kyung bukannya tewas karena kebakaran, tapi dibunuh. Karena sebelumnya terdengar orang yang sedang bertengkar. Detektif Jang dan juga Yong Jae langsung pergi ke kantor polisi Busan. Dari hasil penyelidikan sebelumnya, Kyung memang mabuk dan lupa mematikan kompor. Detektif Jang sangat kesal bagaimana bisa kepolisian Busan menyimpulkan hal sesederhana itu. Bisa saja kematiannya Kyung ini karena dibunuh. Sementara di tempat kerja, Lee diberitahu bahwa rekan mereka yang bernama Kyung sudah tewas setelah terjadi kebakaran di apartemennya. Tiba-tiba istrinya Lee bekerja. Pria bernama Son yang kemarin terus menatapnya. Bahkan Lee sengaja diikuti. Lee buru-buru kabur, tapi ternyata di luar Detektif Jang malah datang. Detektif Jang yang melihat Lee buru-buru mengejarnya. Lee berusaha bersembunyi di gudang, tapi tiba-tiba Son menjegalnya. Son di sini agak kecewa karena Lee terlalu ceroboh. Dia ingin berbicara berdua dengan Lee. Dari kejauhan terdengar suara pintu terbuka. Lee buru-buru pergi dan Detektif Jang kehilangan jejaknya. Detektif Jang lalu meminta kepolisian Busan untuk pergi ke alamatnya Lee yang diberikan manajer yang ada di sana. Tapi pihak kepolisian Busan menolak karena mereka kesana ingin menyelidiki kasus kematiannya Kyung. Mereka tahu bahwa Detektif Jang saat ini sedang diskorsing. Makanya mereka tidak ingin mengikuti perkataannya Detektif Jang. Untungnya ketua tim Busan mempercayai perkataan Detektif Jang. Di tempat berbeda, Sang Min diberitahu oleh dokter bahwa dia mengidap penyakit kelamin. Ternyata penyakit itu juga diidap pacarnya. Di sini pacarnya mengaku bahwa dia pernah melakukan hubungan sekali dengan orang lain di sebuah klub malam. Di waktu yang sama, Son memeriksa rekaman CCTV supermarket. Di sini dia jadi tahu bahwa sehari sebelumnya Kyung dijemput oleh Sang Min. Son lalu menemui Sang Min. Sang Min dimintai keterangan. Dia menjawab, memang di hari itu dia bertemu dengan Kyung. Di hari itu juga mereka sempat berhubungan, tapi setelah itu Sang Min pamitan pulang. Son lalu bertanya, lantas kenapa Kyung ini dibunuh? Para tetangga apartemen juga memberikan kesaksian bahwa sebelumnya telah terjadi pertengkaran. Di waktu yang sama, Lee menghubungi Rohbin. Rohbin bilang bahwa Lee harus tetap di Busan. Dia akan mencoba berbagai cara untuk menyembunyikan Lee. Di sini, Lee diminta untuk mematikan handphonenya dan tidak menghubungi Rohbin sama sekali. Kembali ke Son, dia sangat muak karena Sang Min terus berbohong di hadapannya. Jadi Sang Min dipukuli dan diikat. Sang Min di sini yakin bahwa Son bukanlah polisi asli. Son mengaku memang dulunya dia seorang polisi. Son juga bilang bahwa saat ini dia sedang mencari seseorang yang memburu para penjahat seperti Sang Min. Sang Min diminta untuk menulis surat pengakuan bahwa memang dialah orang yang membunuh Kyung. Tapi setelah itu dia malah dibunuh. Son di sini agak sedikit menyesal kenapa dia buru-buru membunuh Sang Min. Padahal Sang Min belum menulis detail pengakuannya. Son lalu membersihkan jejaknya di TKP. Dia lalu melihat beberapa botol gas. Kompor pun dinyalakan. Beberapa saat kemudian, Yong Jae dan salah satu polisi Busan datang. Son yang melihatnya hanya tersenyum. Yong Jae mendengar ada suara yang aneh dan tiba-tiba ledakan terjadi. Detektif Jang dan beberapa polisi Busan mencoba menggerebek hunian Lee. Tapi saat sampai di sana, semua barang milik Lee sudah berantakan. Setelah dicek rekaman CCTV, ternyata yang melakukannya adalah laki-laki yang ditemui Lee di lift kemarin.
Saat dimintai keterangan, pria itu kesal karena Lee mengabaikannya. Jadi dia mencuri kunci apartemen dan mengobrak-abrik huniannya Lee. Cuma polisi Busan menduga pria ini salah satu komplotannya Lee karena merasa pria tersebut menghilangkan bukti di huniannya Lee. Di tempat berbeda, Yong-jae yang frustasi karena tidak bisa berbuat apa-apa mencoba menelpon detektif Jang. Yong-jae bilang bahwa kematiannya Kyung dan juga Sang-min pasti ulahnya Lee Tang. Detektif Jang memintanya untuk tetap tenang dan jangan sekali-sekali membuat persepsi jika tidak ada bukti yang jelas. Yong-jae lalu memberikan sedikit informasi. Saat dia pergi ke huniannya Sang-min kemarin, dia berpapasan dengan orang yang selama ini dicari detektif Jang. Detektif Jang sedikit agak kesal karena Yong-jae terlalu ikut campur dalam urusannya. Tapi Yong-jae yakin kematian-kematian ini ada hubungannya dengan Lee Tang dan juga Roh Bin. Saat itu, detektif Jang pergi untuk menjenguk ayahnya yang sedang sakit. Kondisi ayahnya semakin memburuk karena koma. Dokter menyarankan untuk melepas semua alat bantu dan mengikhlaskan semuanya. Sementara itu, di kereta, Lee melihat seorang pria yang melecehkan penumpang di sebelahnya. Lee saat itu ingin sekali memberikan pria itu pelajaran, tapi dia tidak bisa gegabah karena saat ini dia sedang bersembunyi. Jadi dia berusaha untuk menghindar. Di waktu yang sama, Roh Bin yang baru saja pulang kaget melihat Son yang sudah ada di huniannya. Tapi di sini Roh Bin seperti sudah mengenali Son jauh sebelumnya. Roh Bin di sini bertanya, apakah ledakan gas tersebut ulahnya Son? Son mengiyakan hal itu. Son juga bertanya ke Robin, apakah Robin masih bermain pahlawan-pahlawanan. Son ingat dulu Robin pernah berkata kepadanya bahwa Son adalah pahlawan yang dicari. Son menanyakan keberadaan Lee, dia hanya ingin mengobrol berdua dengan Lee. Tapi Robin bilang saat ini dia juga kehilangan kontak dengan Lee, karena saat ini Lee sedang bersembunyi. Son meminta ke Robin, jika dia berhasil menemukan Lee, Lee harus dipertemukan dengan Son di sebuah kafe bernama Minerva. Sebelum pergi, dia bilang ingin meminjam buku yang disembunyikan Robin di berangkasnya. Nah, saat akan keluar, Robin berusaha memukul Son, tapi Son bergerak cepat dan langsung membanting Robin. Di tempat berbeda, Yong-jae kabur dari rumah sakit. Dia ingin menyelidiki kasus ini sendiri. Jadi, Yong-jae memutuskan untuk pergi ke apartemennya Robin. Tapi tiba-tiba, Son keluar dari apartemennya Robin. Melihat Yong-jae, Son langsung menghajar dan membantingnya. Yong-jae langsung dilempar dari lantai 3. Setelahnya, Robin dimintai keterangan. Tapi di sini, Robin hanya mau berbicara dengan detektif Jang. Robin bilang dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya mendengar pecahan kaca. Dan saat keluar, dia melihat Yong-jae yang sudah terkapar. Detektif Jang meminta Robin untuk berkata jujur. Jika tidak, maka Robin akan dia bunuh. Robin meminta maaf. Dia memberikan informasi tentang Son. Sonlah yang melakukan semuanya. Son juga pelaku ledakan gas di Busan. Detektif Jang merasa dejavu. Dulu, Robin juga memberikan data milik Son dan bilang hanya detektif Jang lah yang bisa menangkapnya. Andai dari dulu Robin mau menyerahkan dokumen lengkapnya, mungkin Son sudah berhasil dia tangkap. Detektif Jang meminta informasi tentang Lee Tang, tapi Robin menolak dan bilang bahwa Lee tidak ada kaitannya dengan kasus ini. Dia akan menjelaskannya nanti jika detektif Jang mau bekerja sama untuk menangkap Son. Toh, detektif Jang juga bisa sekalian membalaskan dendamnya. Detektif Jang sangat kesal dan melempar dokumen milik Son ke arah Robin. Dia meminta Robin untuk berhenti bermain sebagai pahlawan. Di tempat berbeda, Son yang saat itu menaiki taksi tiba-tiba berhenti karena ada sepasang kekasih hampir tertabrak. Laki-laki yang hampir tertabrak itu memarahi sopir taksi. Hal itu membuat Son kesal dan langsung membunuhnya. Sementara itu, Lee melihat berita penusukan yang baru-baru ini terjadi di Seoul. Ternyata, pria yang saat ini jadi buronan tersebut pernah bertemu dengan Lee di tempat arcade. Di waktu yang sama,
kepala polisi yang baru menemui detektif Jang. Kepala polisi percaya informasi yang diberikan Robin terkait Son. Kepala polisi menunjukkan kasus pembunuhan sepasang kekasih. Jika dilihat dari modus operandinya, ini perbuatannya Son. Masalahnya, wanita yang dibunuh Son tersebut adalah anak dari pemilik perusahaan konstruksi terbesar. Jadi, kepala polisi meminta Jang untuk kembali bekerja dan menangkap Son agar dia bisa dipromosikan. Sementara itu, Robin pergi ke perusahaan konstruksi tersebut dan memberikan informasi tentang Son. Tiba-tiba, Lee menghubunginya. Lee di sini bertanya, Son orang yang seperti apa? Robin lalu cerita saat pertemuan pertama mereka. Dia berpikir bahwa Son sama seperti Lee. Jadi Robin mencoba meyakinkan Son bahwa mereka bisa mengubah dunia. Tapi ternyata Robin salah. Son malah terlihat seperti seorang psikopat. Dan setelah mendengar semua cerita tersebut, Lee meminta untuk dipertemukan dengan Son. Son lalu dihubungi. Malam harinya, Son menghubungi Lee. Dia mengubah tempat pertemuannya. Padahal di saat itu, Robin dan beberapa orang sewaan perusahaan rekonstruksi sudah siap menjebak Son. Di sini, Robin kebingungan karena GPS yang dipasang di HP-nya Lee mengarah ke jalan lain. Sementara itu, Son masih penasaran tentang sensasi aneh yang dirasakan Lee saat bertemu dengan penjahat lain. Lee terdiam sesaat. Dia seperti sengaja mengulur waktu. Sementara di luar, Robin dan para gangster sewaan sudah datang. Robin di sini diikat karena dirasa terlalu menjengkelkan. Sementara di dalam, Lee menanyakan buku yang diambil oleh Son. Son di sini mencoba meyakinkan Lee untuk tidak sepenuhnya mempercayai Robin. Karena jika Lee melakukan kesalahan sekali saja, Robin pasti langsung membuangnya. Lee harus membaca buku yang diambil oleh Son. Son meminta Lee untuk bekerja sama dengan dirinya karena merasa dirinya sudah tidak muda lagi, jadi butuh seorang partner. Son lalu pamit dan meminta Lee untuk memikirkan penawaran tersebut. Saat Son mencoba menyentuhnya, Lee merasa sensasi aneh tersebut. Dia mencoba untuk menusuk Son. Tapi tidak seperti korban-korban sebelumnya. Son sudah berpengalaman, jadi dia bisa dengan mudah menghentikan Lee. Son merasa Lee bukanlah pahlawan seperti dirinya, jadi Lee pantas untuk dibunuh. Tapi di saat yang sama, para gangster datang. Kesempatan itu digunakan Lee untuk kabur. Lee lalu membantu melepas ikatannya Robin. Robin bilang meskipun buku tersebut sudah diambil oleh Son, dia masih punya rencana lain. Tiba-tiba suara tembakan terdengar. Dan film pun bersambung. Nah, itu tadi alur cerita drama Korea Killer Paradox episode 5 dan 6. Masih ada episode lainnya yang akan tayang setelah ini. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya.